Kaum muslimin rahimakumullah. Karena fitnah kubur. Pertanyaan, yang dimaksud fitnah kubur adalah ujian kubur. Itu pertanyaan dua malaikat. Karena fitnah kubur dan azab kubur ini termasuk perkara-perkara yang besar. Wasyada'id al-azimah. Dan kesulitan-kesulitan yang dahsyat sekali. Kita tidak pernah merasakan, tidak pernah melihat yang seperti itu di dunia. Ya. Jadi kedahsyatan fitnah kubur dan azabnya, kita tidak pernah melihatnya yang seperti itu di dunia, di alam dunia. Tidak ada musibah, tidak ada goncangan, atau ujian dan cobaan serta bencana yang seperti itu di alam dunia ini. Semua musibah dunia, bencana dunia, malapetaka yang terjadi di muka bumi ini, tidak ada apa-apanya dibanding dengan azab kubur. Suatu peristiwa yang dahsyat. Nah, karena azab kubur ini suatu peristiwa yang dahsyat dan besar sekali, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berlindung kepada Allah dari azab kubur, baik di dalam salatnya dan di luar salatnya. Jadi beliau sering sekali berlindung, mohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur, baik di dalam salat maupun di luar salat. Dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berlindung pada Allah dari azab kubur. Banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya perlindungan dari azab kubur. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ada seorang wanita Yahudi pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "A'adzakillahu min adzabil qabr." Semoga Allah melindungimu dari azab kubur. Yang berkata ini siapa? Perempuan Yahudi berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika itu Aisyah tidak tahu kalau ada azab kubur, belum tahu. Maka perempuan Yahudi itu berkata, semoga Allah melindungimu dari azab kubur. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur. Maka beliau menjawab, "Na'am, azabul qabr." Beliau menjawab, "Iya, azab kubur." Yakni hak, azab kubur itu ada dan hak. Maka Aisyah berkata, maka setelah itu aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu salat apapun melainkan beliau berlindung kepada Allah dari azab kubur. Jadi ini kesaksian Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan tidak hanya salat fardu, ya, tapi juga dalam salat-salat sunnah. Karena salat-salat yang disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu adalah salat-salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Kemudian juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan rasa malas. Aku berlindung kepadamu dari merasa lemah dan malas, serta pengecut, sifat pengecut, kikir dan usia yang tua renta. Serta aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Di Anas bin Malik juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, ya, di luar salat, biasa berdoa seperti tadi. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Ta'awwadzu billahi min adzabil qabr." Fayaqulun, "Na'udzu billahi min adzabil qabr." Beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur." Maka para sahabat berkata atau berdoa, "Na'udzu billahi min adzabil qabr." Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan beliau juga bersabda, bersabda kepada para sahabatnya, "Istajiru billahi min adzabil qabr, fa inna adzabal qabri haq." Berlindunglah kalian kepada Allah, mohonlah perlindungan kalian kepada Allah dari azab kubur, karena sesungguhnya azab kubur itu adalah hak. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i. Kemudian juga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semua untuk berlindung pada Allah dari azab kubur di dalam salat kita setelah tasyahud, ya. Setelah selesai tasyahud akhir. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'." Yaqul, "Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Jika salah seorang di antara kalian telah selesai bertasyahud, ya, telah selesai mengucapkan, membaca tasyahud yang akhir di dalam salatnya, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari 4 perkara.
hendaknya mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min adzabil qabr, dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari semua cobaan atau fitnah baik di masa hidup maupun setelah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan cobaan yang datang dari ad-dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi beliau memerintahkan kita untuk berdoa, untuk memohon perlindungan kepada Allah di setiap akhir salat fardu, ya, di setiap akhir salat kita setelah tasyahud akhir, untuk berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Untuk mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Kemudian diriwayatkan pula dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimuhum as-surata minal Qur'an. Allahumma inna na'udzu bika min adzabi jahannam wa a'udzu bika min adzabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil masih dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya doa ini sebagaimana beliau mengajarkan kepada mereka satu surat dari Al-Qur'an. Nah, kata-kata sebagaimana beliau mengajarkan kepada para sahabatnya satu surat dari Al-Qur'an menunjukkan perhatian dan kesungguhan, ya. Karena sebagaimana beliau mengajarkan satu surat dari Al-Qur'an, diajarkan dengan sungguh-sungguh, dengan jelas, karena ini risalah dari Allah, wahyu dari Allah. Beliau sampaikan dengan sungguh-sungguh satu surat dari Al-Qur'an. Maka begitu pula beliau mengajarkan kepada para sahabatnya doa ini, yaitu Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah ad-dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah atau cobaan di kala hidup maupun di kala mati. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ada beberapa doa-doa yang redaksinya sedikit berbeda-beda. Redaksinya berbeda-beda dan semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di antara doa perlindungan beliau kepada Allah adalah memohon perlindungan dari azab kubur dan juga azab jahannam. Ini menunjukkan betapa seriusnya perkara ini dan besarnya bahaya atau keburukan yang berupa azab kubur, sehingga beliau sendiri dalam salatnya berlindung kepada Allah dari azab kubur dan dalam doa-doa di luar salatnya. Dan beliau menyuruh para sahabatnya untuk berlindung dari azab kubur dan mengajarkan kepada mereka doa-doa dengan redaksi yang beliau ajarkan sebagaimana beliau mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya setiap muslim berdoa memohon kepada Allah perlindungan dari azab neraka, azab jahannam, dan juga azab kubur. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, inilah beberapa perkara yang akan menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Pertama adalah keimanan kepada Allah, tauhid. Kemudian amal-amal saleh, ya, seperti salat, puasa, zakat, haji, berjihad, birrul walidain, silaturahim, dan memperbanyak zikir, memperbanyak zikrullah azza wa jal, serta memperbanyak doa, memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari azab kubur, dari azab jahannam, dari cobaan ketika hidup dan mati, dan dari cobaan dari al-masih ad-dajjal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.